Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Qur'an. Di mana di bulan suci ini memang dulu Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad ayat demi ayat dengan proses yang begitu lama. Bulan Al-Quran, di mana umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Baik dari kalangan orang alimnya, orang awamnya, semuanya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Yang tadinya bisa khatam dalam 40 hari sekali di bulan suci Ramadan, ada yang bisa khatam setiap 20 hari sekali. Ada yang bisa khatam setiap 10 hari sekali. Ada yang bisa khatam setiap 3 hari sekali. Bahkan banyak yang bisa khatam setiap sehari sekali di bulan suci Ramadan. Sebagaimana para salaf kita terdahulu, diantaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan khatam 2 kali. Semuanya di dalam sholat. Khatam di dalam sholat. Memang Al-Quran ini luar biasa. Afdalu ibadati ummati, kata Rasulullah. Ibadah umatnya Rasulullah yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Afdalu dzikri qiraatul Quran. Ulama sepakat bahwa sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, di situ kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hurufnya apabila kita baca begitu luar biasa sekali. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hurufnya barang siapa yang membaca Quran, setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan, yang setiap kebaikan dilipat gandakan, bahkan sampai mencapai 700 kali lipat banyaknya. Coba kalau kita bisa sehari membaca 3 juz, 5 juz, atau lebih, berapa amal kebaikan yang sudah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang status hadis tersebut adalah hasan, dikatakan man qara'a kulla yaumin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang setiap harinya dia membaca 50 ayat, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa man qara'a mi'ataini ayatun lam hujjahul Qur'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang setiap harinya membaca 200 ayat, nanti di hari kiamat Al-Qur'an tidak akan menuntut kita. Al-Qur'an itu bisa menuntut. Kita adalah umat yang diberikan kitab suci Al-Qur'an. Tapi kalau kitab suci itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, nanti di hari kiamat dia akan bisa menuntut orang tersebut. Wa man qara'a khamsami'atin kutiba lahu qintarun minal ajri. Barang siapa yang membaca setiap harinya 500 ayat, maka dia telah mengumpulkan begitu banyak pahala yang susah untuk dihitung. Susah. Al-Qur'an hurufnya 1.027 huruf. Yang setiap hurufnya apabila kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Apabila kita mampu menghatamkan Al-Qur'an, berapa? 10 juta lebih kebaikan yang sudah kita dapatkan. Dan apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan, berkali lipat. 10 kebaikan tersebut apabila seseorang itu membaca Al-Quran tanpa wudu, tanpa bersuci. Hafal surah-surah pendek, hafal juz amma, kemudian dia tidak punya wudu, dia membaca Al-Quran, setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Namun apabila seseorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan bersuci, maka dia mendapatkan kebaikan 50 kebaikan, 50 pahala kebaikan. Dan apabila seseorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, dalam keadaan dia tegak, berdiri sholat,
maka dia mendapatkan 100 kebaikan di bulan selain Ramadan. Bagaimana apabila itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap malamnya, maka dia ditulis seakan-akan dia telah qiyamul lail, salat semalaman penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an begitu luar biasa. Ada sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Asar ini riwayatnya sahih, statusnya sahih. Yang diriwayatkan oleh Hubbab bin Arad radhiyallahu anhu qala taqarraba mastata'ta. Kata Hubbab bin Arad, kamu mendekatlah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah semampu kalian. Wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ilaihi min kalamih, dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang di situ lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi Al-Qur'an. Imam Ahmad itu sering bermimpi bertemu dengan Allah, seakan-akan berbincang-bincang dengan Allah. Imam Ahmad ini banyak diriwayatkan di dalam kitabnya para alim ulama. Kemudian Imam Ahmad bertanya, amal apa kiranya yang di situ yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah? Dijawab apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apakah itu dengan faham? Faham, tidak faham, itu adalah media yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini menjadi ukuran seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya apa tidak. Dalam satu asar yang sahih yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah. Barang siapa yang suka, pengen melihat seseorang di situ cinta, dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka falyangdur, lihatlah, fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Apabila dia itu cinta dengan Al-Quran, maka dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Atau sebaliknya, apabila dia itu tidak cinta dengan Al-Quran, bahkan megang saja nggak pernah. Ciri-ciri cinta itu selalu berinteraksi. Orang cinta itu susah untuk dipisahkan. Orang cinta dengan Al-Quran buktinya dia selalu mempelajari Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan cinta dengan Al-Quran? Membaca saja setahun sekali itu hanya ikut-ikutan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang begitu luar biasa bagi siapa mereka yang membaca kitab sucinya. Maka berlomba-lombalah untuk membacanya. Jangan Al-Quran itu dianggurkan. Jangan Al-Quran itu hanya menjadi pajangan-pajangan di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid, terlihat baru tidak pernah disentuh. Jangan. Al-Quran itu andaikan bisa berbicara, maka dia akan menangis. Andaikan dia bisa berbicara sekarang ini, dia akan menangis. Kenapa saya tidak pernah disentuh? Kenapa saya tidak pernah dibuka? Kenapa saya tidak pernah dibaca Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan Al-Quran. Direndahkannya manusia, seseorang, itu adalah disebabkan dengan Al-Quran. Barang siapa yang selalu bersama dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka tunggulah, dia akan diancam, direndahkan disebabkan Al-Quran. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Al-Quran, benar-benar mencintai, benar-benar membuktikan kecintaan itu dengan selalu membacanya, mempelajarinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Al-Quran kita, amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah dihapuskannya dosa-dosa kita. Karena dalam satu kitab dijelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menyangka, meyakini bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah, fa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Dia termasuk orang-orang yang di situ meremehkan, menghinakan ayat-ayatnya Allah. Karena setiap hurufnya yang kita baca itu adalah amal kebaikan. Sedangkan amal kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Innal hasanat